Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waristri Prasetyo dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper Amuntai, yaitu jurusan Agribisnis Pertanian. Kali ini saya akan memberikan ilmu sedikit tentang morfologi tumbuhan wortel. Wortel merupakan salah satu tanaman sayuran yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Secara morfologi, wortel merupakan tanaman perdu yang tumbuh tegak dengan ketinggian sekitar 30-100 cm tergantung dari varietesnya. Seperti tumbuhan tingkat tinggi lainnya, pada tanaman wortel terdapat akar, batang, dan daun. Selain itu, pada saat telah mencapai dewasa dan kondisi lingkungan mendukung, tanaman wortel akan menghasilkan bunga yang kemudian akan menjadi biji. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang morfologi dari organ-organ yang dimiliki oleh wortel tersebut. Morfologi daun. Wortel memiliki daun yang berbentuk daun majemuk menyirip ganda 2 atau 3. Daunnya berbentuk lancet bergaris-garis dengan tepi daun yang bercangap. Dalam setiap tanaman wortel terdapat sekitar 5-7 tangkai daun. Tangkainya ini berukuran panjang, tebal, dan kaku dengan tekstur permukaan yang halus. Berbeda dengan tangkainya, helaian daun yang ada pada tanaman ini lemas dan tipis sehingga seringkali jika terkena angin kencang, helaian daunnya akan sobek. Pada helaian dan tangkai daun terdapat klorofil, ditandai dari warnanya yang berwarna hijau. Oleh karena itu, fotosintesis dapat dilakukan pada kedua organ tanaman yang dimiliki wortel ini. Yang berikutnya yaitu morfologi batang. Wortel memiliki batang yang berukuran sangat pendek, sehingga tidak terlalu tampak. Batangnya berbentuk bulat, tidak berkayu, agak keras, dan memiliki diameter sekitar 1-1,5 cm. Batangnya ini biasanya berwarna hijau tua. Batang wortel ini tidak bercabang, tetapi terdapat tangkai-tangkai daun yang menjadikannya seolah-olah batangnya ini bercabang-cabang. Walaupun berukuran pendek, batang yang ada pada wortel ini memiliki fungsi yang sama seperti pada tanaman lainnya, yaitu untuk mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tanaman. Oleh karena itu, di dalam batang wortel kita dapat menemukan jaringan pembuluh angkut. Berikutnya yaitu morfologi akar. Sistem perakaran yang dimiliki oleh wortel termasuk unik. Hal ini dikarenakan ia memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut secara bersamaan. Akar tunggangnya yang dimiliki tanaman ini akan mengalami modifikasi bentuk dan fungsi untuk menjadi penyimpanan cadangan makanan. Cara pengembangbiakan vegetatif pada wortel. Bentuk akar yang akan termodif menjadi berwarna oranye dan tumbuh besar hingga mencapai diameter 6 cm dan panjangnya dapat mencapai 50 cm tergantung varietesnya. Akar tunggang yang termodifikasi inilah yang bisa kita sebut umbi wortel dan dikonsumsi oleh manusia. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa wortel memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut yang menjadi satu. Seperti yang saat akan tunggang yang dimiliki, bahwa wortel memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut yang menjadi satu. Saat akan tunggang, yang dimilikinya termodifikasi menjadi umbi akar. Akar serabutnya ini akan menempel pada umbi akarnya ini. Akar serabut inilah yang memiliki fungsi untuk menyerap unsur hara dan air yang diperoleh oleh tanaman wortel. Akar serabut ini tumbuhnya tidak ke bawah tetapi menyamping, sedangkan bagian tanaman yang tumbuh ke bawah adalah umbi akarnya. Yang berikutnya yaitu morfologi bunga. Bunga wortel hanya akan tumbuh pada saat kondisi lingkungan sesuai. Biasanya bunga ini hanya tumbuh pada saat suhu udara dingin. Oleh karena itu, saat ditanam di Indonesia, bunga wortel hanya akan muncul ketika tanaman ditanam di daerah dataran tinggi dan muncul pada saat musim penghujan.
Bunga wortel ini bentuknya berukuran kecil dan berwarna putih atau merah jambu pucat dengan tangkai bunga yang pendek tebal. Bunga tumbuh pada bagian ujung tanaman yang tumbuh berkelompok, membentuk tandan seperti payung. Setelah mengalami penyerbukan, bunga akan berubah menjadi buah kecil yang di dalamnya terdapat sebuah biji. Karena di dalam setiap bunga wortel terdapat 2 buah putih, maka setiap bunga dari tanaman ini dapat menghasilkan 2 buah. Paparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, like and comment.